katanya kepengen masuk api neraka. Itu tolol bin bahlul, goblok alias kolon. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena Rasulullah berkata seperti itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ikuti sunnah para Rasul, ikuti sunnah Nabi, termasuk maulid Nabi ini. Ya, maaf Bapak Ibu, saya punya bebek. Ya, saya punya bebek. Cuman bebeknya bukan seperti bebek. Ya, saya cekoki paham pengertian azwaja Ahlussunnah wal Jamaah kepada bebek-bebek saya. Dan nanti telurnya itu menjadi azwaja. Maaf, ini sudah banyak sekarang lembaga pendidikan yang tidak memikirkan tentang Islam ke depan. Bagaimana depan lembaga-lembaga pendidikan di luar yang hanya belajar agama 1 minggu 9 jam, 1 tahun cuma hanya 3 hari, 90 menit. Apa jadinya Bapak Ibu? Katanya kita kepengen masuk surga bisa babi auladina sholihin wa banatina sholihat, tapi anak kita tidak pernah dididik kepada agama. Maka kita berbangga hati di kampung ini masih ada tokoh yang peduli kepada Islam, ada tokoh yang peduli kepada agama, termasuk mengadakan maulid Nabi ini Bapak Ibu. Subhanallah. Ya, ini saya tahu saja. Ya, jadi mulai rusak di ujung sana, beliau tetap mengadakan maulid Nabi walaupun dengan dana yang sangat sederhana. Sampai hijrah ke pinggir sungai ini tetap mengadakan maulid Nabi. Siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan beliau ini? Kalau bukan kita, kalau bukan anak cucu keturunan kita. Sebab Islam itu yang jelas perlu kita baca bawahirnya. Kalau urusan bawatin urusan Allah, tapi zahir urusan antar sesama manusia. Oleh karena itu, melalui zikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari setiap tahun kita langgengkan peringatan ini, insya Allah. Saya ini Ustaz Haji Martin sambutan, mau belinya belum datang. Boleh terus, ibu-ibu boleh terus. Saya biasanya kalau ceramah di luar masih kuat 2 jam tua-tua kayak begini. Nah, saya lanjutkan karena penting Bapak Ibu. Nanti kalau sudah balik datang baru saya turun. Setuju? Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita memperingati Maulidir Rasul, kelahiran Nabi ini karena ada kepentingan. Apa kepentingannya? Pertama, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah makalahnya, sidqul mahabbati salatun. Kebenaran dan kejujuran cinta itu dibuktikan dengan 3 perkara. Jadi kalau cuma cinta tapi nggak ada buktinya, itu namanya cinta monyet. Ya, Bu. Kalau cinta tidak ada buktinya, namanya cinta monyet. Kepengen masuk surga, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah zikra maulidir Rasul, itu namanya cinta monyet. Kalau sudah cinta monyet, insya Allah orang itu seperti monyet. Maaf, rada kasar sedikit. Apa yang pertama? Yang pertama, ayat taro kalama habibi ala kalami ghairi. Bukti cinta kepada Rasul, kita itu harus memilih ucapan dan perkataan kekasih daripada memilih ucapan dan percakapan orang lain. Maaf Bapak Ibu, ya perlu kita bicara seperti ini rada keras sedikit karena Indonesia ini
liberal dan HAM dibiarkan oleh Ustaz, liberal dan HAM dibiarkan oleh pemerintah, maka bangsa Indonesia akan menjadi kebo dan akan menjadi monyet. Dari itulah Bapak Ibu, liberal dan HAM ini harus dibatasi dengan akhlak. Bu, sekarang musim internet. Pak, sekarang musim HP. Komunikasi cepat. Apa saja yang dilakukan oleh manusia sekarang ini tidak nunggu-nunggu sekian menit, satu detik, sekian sekon sudah nyampe. Jangan salahkan HP-nya, jangan salahkan internetnya. HP tidak bid'ah, televisi tidak bid'ah, radio tidak bid'ah. Yang bid'ah adalah perbuatan jahatnya dan perbuatan sesatnya. Jangan salahkan itu HP dan internet. Betul Ibu? Maka kamu hati-hati. Nih liberal, ya, liberal ini akan membebaskan bangsa Indonesia, utamanya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, bebas dalam kehidupannya, tidak terkait oleh unsur agama dan tidak terkait oleh undang-undang agama. Ayo, kalau orang Islam tidak marah dengan masuknya liberal dan HAM, sekarang dikit-dikit HAM. Kalau saya Pak, Bu, di pesantren marah. Kalau ada santri macam-macam satu merek, plak, silahkan lapor ke polisi. Ya, apakah nanti orang tuanya akan berbicara? Kalau anak melakukan sesuatu perbuatan yang saya dikatakan HAM, itu namanya orang tua yang tidak tahu pendidikan dan pengajaran. Bahkan saya bilang, lapor sama orang tua kamu, saya tidak takut. Saya mendidik kamu biar kamu jadi orang, tidak jadi monyet. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu pun juga sama. Ya, ini sangat berbahaya. Sedikit-sedikit marhabanan dihapus. Sedikit demi sedikit tahlilan dihapus. Ada orang mati, tak perlu tahlilan, sebab orang mati itu sudah jadi bangkai. Ini sudah ada. Sudah berani melalui televisi sekalipun sudah berani mereka berbicara. Siapa kira-kira yang harus mengganya pendapat dan pandangan seperti itu? Kita Bapak Ibu. Ya, boleh kita mengajarkan tentang paham ini, paham itu, paham ini, tapi yang perlu kita doktrin kepada anak putu kita lah paham Ahlussunnah wal Jamaah, terutama pemahaman yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Syafi'i ini pernah ditanya oleh salah seorang gubernur yang bernama Abdurrahman bin Jawad. Wahai Imam Syafi'i, saya kepingin tahu Islam yang sebenarnya. Saya kepingin mengerti Islam yang sebenarnya. Kata Imam Syafi'i, kalau ente kepingin ngerti Islam yang sebenarnya, silahkan ambil kertas, tulis pembicaraan saya. Sehingga Imam Syafi'i menulis ketika itu yang kita kenal sekarang dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i, jumlahnya ada 30 juz. Ini maaf, orang Islam sekarang di akhir zaman ini kalau ditanya, ente pahamnya apa? Pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kagak ngerti what is the name of Ahlussunnah wal Jamaah. Kagak ngerti naon eta Ahlussunnah wal Jamaah, kagak ngerti. Ente mengikuti dan buka kitab apa? Saya adalah pengikut Imam Syafi'i. Mimpi ada melihat tentang kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i belum pernah. Belum pernah. Bapak tahu kitab Imam Syafi'i? Tahu Bapak? Ibu tahu Bapak? Ibu tahu? Nggak bakal tahu. Saya punya kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i. Itu kalau kita kaji, insya Allah 2 tahun tidak bakal selesai. Saya ngaji kepada Kiai Gadul Sanusi di Cikawaya, di Sunanul Huda. Ya, cuman ketika itu bahasa Sunda, insting saya sudah menangkap. Apa di antaranya Bapak Ibu? Di antaranya isi dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i itu yang pertama,
ilahiyun. Yang kedua, ente pahami tentang bayanun nabawiyun. Dari dua masalah ini ente bakal ngerti Islam. Pertama adalah bayanun ilahiyun, keterangan yang datang dari Allah, Al-Quran. Memahami Al-Quran itu Bapak Ibu banyak tipenya, ya, banyak macamnya. Ada ayat yang kita kenal ayat muhkamah, jelas, terang benderang, tak perlu interpretasi, tak perlu tafsir, itu muhkamah. Ada ayat yang namanya khas spesial, ada ayat yang namanya am umum, ada ayat yang namanya mutlak absolut, ada ayat yang namanya mutasyabihah remeng-remeng, ya. Dan sekarang Bapak Ibu maaf, mau jadi seorang mujtahid, hafal Quran kagak, ngerti tafsir tidak, hafal Quran cuma satu ayat. Syarat untuk menjadi seorang mujtahid 30 juz harus hafal di luar kepala. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, memahami kullu harfin min ahrubil Quran. Yang ketiga, memahami kullu lafzin min alfadil Quran. Yang keempat, memahami tentang arwahi ma'anil Quran. Yang kelima, memahami nuzul hadil ayat. Ini maaf, baru hafal satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Teriak melalui televisi memutuskan sebuah hukum bahwa saya paling benar di Indonesia. Ini terjadi sekarang Bapak. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Zionis Amerika, pekerjaan Kanada, pekerjaan liberalisme, pekerjaan orang-orang kafir yang mutlak itu. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Biar siapapun yang berbicara, siapapun yang memutuskan, kalau tanpa didasari dengan yang tadi itu menjadi seorang mujtahid, jangan coba-coba menentukan sebuah hukum. Dosanya seabrek-abrek, menyangkut persoalan umat. Kalau untuk dipakai sendiri, no problem, no way. Kata anak sekarang, no way, mangga baik. Tapi kalau untuk urusan umat, oke lah. Namun kehalang. Tunggu dulu. Ini sekarang yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, makanya kata Dr. Kiai Said Akil Siraj, sekarang ini banyak ustaz lebih dulu dikenal namanya daripada ngajinya. Baru sampai kepada bab ghadab, belum lanjut kepada abwab yang lainnya, sudah terkenal namanya, sudah tengah di televisi, sudah tengah di mimbar. Maka fatwanya sesat. Apa sebab? Belum lengkap ilmunya. Belum lengkap. Kalau sudah tidak lengkap ilmunya, bukan memperbaiki masyarakat, tapi menghancurkan masyarakat. Ini zaman Bapak. Maka hati-hati. Terutama di kampung kita ini, Bu. Hati-hati, Bu. Kalau kita mencintai Rasul, dengarkan hadis Nabi. Tanya kepada Ustaz, apa nih maksudnya? Ya. Ini kadang-kadang kalau yang ditanya itu bukan ahli hadis, nggak ngerti mustalahul hadis, ditanya hadis, ngaco. Ngaco. Ya, ditanya Al-Quran, tidak pernah belajar tafsir. Tafsirnya terjemahan Departemen Agama, titik nokta besar seperti gunung. Tidak buka Sofatut Tafasir, tidak buka Ibnu Katsir, tidak buka dia tafsir An-Nisbi, tidak buka tafsir Baydawi, tidak buka tafsir Munir, tidak buka tafsir Jalalain, maka sesat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam hadis yang lainnya, wa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kamu nanti melihat percekcokan antar sama umat, alaikum bin nawajid, supaya gigit dengan geram yang kuat tentang paham aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikuti paham-paham yang lainnya.
Betul Ibu? Paham Ibu? Paham Bapak? Naun ngikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ayyaktaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Bukti cinta. Kalau kita cinta kepada Rasul, kata Nabi, dia itu harus memilih duduk bersama, bergaul bersama para pencinta Rasul, artinya para ulama. Ulama jangan dicaci, kiai jangan dicela. Tuh kiai yang setanam jasa dicaci, kiai yang sudah berbuat di kampung dicaci. Ini kelompoknya Zionis, ini kelompoknya liberal, ini kelompoknya yang sesungguhnya dia tidak mengerti ahadits Rasul dan tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran. Coba kalau kita duduk dengan para habaib al-muntasibuna bi dzurriyyatir Rasul, nikmat. Bukan main. Apalagi kalau kita kumpul dengan kiai yang dibuka kitab, ya, yang diakan bahtul masail yang belum ada, yang sudah ada tidak perlu dibuka. Ya, kalau membahas sebuah masalah tidak perlu berijtihad lagi. Ketinggalan zaman kalau berijtihad, sementara sudah jelas dan nyata. Itu Bapak Ibu. Maka termasuk Bapak Ibu, insya Allah calon surga, karena malam ini kita berkumpul dengan para ulama. Hati-hati Bapak Ibu. Ulama yang bagaimana yang kita pasti? Ulama yang bagaimana yang kita perlu tadabbur? Jelas, ulama al-amiluna bi ulumihim wal amiluna bi ma'arifihim. Alim betul terhadap ilmunya. Kalau ada kiai, maaf, masih suka celana pendek, itu bukan kiai. Kalau ada kiai masih suka pakai celana pendek, itu bukan kiai, itu namanya kitai. Sportif saya ngomong. Kalau ada ulama, maaf, kalau ada ulama yang bicaranya kotor, ngalor ngidul, dak karuan, itu bukan kiai, bajingan. Terus terang aja. Kalau yang namanya kiai Bapak bicara berdasarkan Al-Quran, bicara berdasarkan hadis, banyak opsi, bukan godok, ya, bukan godok, bukan emosi. Itu namanya ustaz, itu namanya kiai. Hati-hati. Ini se-Indonesia, di Madura Pak, di Madura ini, bukan di Cadas, di Madura sudah banyak gejala kiai-kiai yang seperti ini. Subhanallah, ya. Oleh karena itu kita yuk dukung. Mudah-mudahan Ustaz Dadan dan kiai-kiai yang lainnya yang ada di dalam kamar itu bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir nih, kata Nabi, bukti cinta kepada beliau, ayyaktaru ridha habibi ala ridha ghairi. Yang dicari kita adalah keridhaan Nabi. Kayak begini Allah itu senang, Allah ridha, Rasul ridha, hadir ketika dibacakan marhaban kayak tadi. Hadir Bapak. Ya, di Madura itu Pak, kalau sudah mahalul qiyam pakai Baihaqi, kelompok-kelompok mereka duduk Pak. Apa katanya? Membaca sholawat begitu dengan cara berdiri bid'ah. Berdiri bid'ah. Maunya apa sih? Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Kalau dulu kayak begini, alhamdulillah daripada di rumah, rusak, berantem sama suami, cekcok sama anak, rebutan remote, ya, yang ditonton macam-macam, ya, mendingan hadir ke Majelis Maulidin Rasul, nanti bakal dapat berkat. Ada Ustaz Jajan berkatnya? Ada.
air luar biasa, air aqua. Ya, tadi saya bercanda sama Ami Kiai Haji Jum Junaidi. Ini Ustaz Hajat dari mana nih kurma? Saya bilang, ini kurma Tanah Abang, barokah. Apa sebab? Di Tanah Abang banyak habaib, di Tanah Abang banyak kiai. Kasabnya adalah jual kurma, jual kacang Arab, barokah. Ya, bahkan ada seorang habib yang berkata, kalau orang alim terhadap ilmunya, jangankan hidupnya, matinya pun juga mendatangkan rezeki. Coba lihat apa yang terjadi di luar Batak. Itu di luar Batak, yang namanya pedagang-pedagang itu Pak, ketika malam Jumat itu keuntungannya jutaan, padahal sudah meninggal dunia. Nah, oleh karena itu kalau kita dekat dengan orang alim, dekat dengan orang ahli ibadah, dekat orang soleh, insya Allah kita pun juga ketiru. Maka oleh karena itu, di dalam kita memperingati Zikra Maulidir Rasul ini, mudah-mudahan kita termasuk pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga juga Pak seperti itu. Pasti kalau saya tidak akan ada amplopnya. Pasti. Cuman saya dengar tadi dari Pak Kiai Haji Wan, Pak Kiai katanya malam ini kiai gratis. Pinter Ustaz Jajar itu cari kiai. Niru nggak bisa. Ayo, siapa yang bisa niru Ustaz Jajar? Ngumpulin orang kayak begini banyaknya. Susah. Kalau bukan karena ada hidayah ditunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan dengan adanya seperti ini diikuti oleh yang lainnya. Insya Allah. Saya lihat tadi juga di Majelis An-Nur, Habib Abdullah, itu namanya manusia, mungkin orang cadas kagak tahu, padahal tetangga. Manusia datang dari mana-mana, hadir ke Majelis An-Nur, memperingati Maulid Nabi. Orang cadas, kamana? Di sawah, sawah. Di pabrik, tebih di situ. Ya, itu kalau orang terus kumpul semua di Majelis An-Nur, dengarkan fatwa para habaib, insya Allah kita pulang dapat berkat. Insya Allah. Sematin, sudah cukup sekian saja. Supaya disusul dengan yang lainnya. Gantian ya, sambil nunggu balik. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini saja. Mudah-mudahan walaupun sekapur siri ini ada manfaat dan ada hikmahnya buat kita bersama. Sekali lagi, yuk kita mantapkan azwaja kita. Yuk kita kuatkan azwaja kita, biar kita tidak tergolong kepada orang-orang yang sesat. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, jangan